Teladan kita dari Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga tercurah pada keluarga para sahabat dan ikutnya sampai akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak yang ibu saudara-saudari hadirin yang kami bersingkat waktu, marilah kita buka kajian ini dengan melapaskan basmalah. Namun sebelumnya nanti kami mohonkan kepada Bapak Ustaz untuk mendoakan saudara kami majelis taklim ini bagi yang lagi sakit, Bapak Haji Widodo Supangan, kiranya dapat sebulan penyakitnya agar bisa kembali berkumpul dengan kita bersama di majelis taklim ini. Marilah Bapak Ibu saudara-saudari hadirin yang kami muliakan, kita buka kajian ini dengan melapaskan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya kami persilakan para Ustaz Insinyur Haji Nabi Muhammad untuk menyampaikan kajian. Para Ustaz kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana bihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu man la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Segala puji mari kita persembahkan semata-mata hanya kepada Allah Rabbul Jalil, Allah satu-satunya Tuhan tempat kita menyembah dan tempat kita memohon segala pertolongan. Kalau beri salam semoga dilimpahkan haripan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan pengikutnya sekalian hingga akhir zaman. Mengawali majelis taklim pada hari ini sesuai dengan yang diminta oleh Bapak Ketua Masjid tadi. Sebelumnya mari kita sama-sama mendoakan salah satu jemaah Masjid An-Nur atau majelis taklim kita ini yang sekarang sedang diuji lelah dengan sakitnya, yaitu Bapak Haji Widodo Supangan. Ala hadini ahli kunniyatin salihah ila ratin Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kuma ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdatina wa jaddatina, kuma ila arwahi jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, khususan ila akhi Haji Widodo Supangan. Allahumma rabban nas azibil ba'sa washfi wa anta syafi la shifa illa shifa'u shifa'an la yubadiru saqama anni masami'tu wa anta arhamar rahimin bisyiril Fatihah. Mudah-mudahan dengan wasilah suratul Fatihah yang kita bacakan tadi, Bapak Haji Widodo Supangan insyaallah akan disembuhkan oleh Allah, diangkat penyakitnya dan kembali bisa bersama-sama dengan kita untuk melaksanakan salat berjamaah di Masjid An-Nur yang kita cintai. Bapak Ibu sekalian, pada pertemuan yang lalu, sebulan yang lalu, saya masih ingat ada salah satu jamaah kita yaitu Bapak Haji Abdul Rahman. Beliau ada tak? Hadir ya? Oh ada ya, insyaallah. Alhamdulillah sehat-sehat. Itu spesial request ini Pak, atau permintaan kalau bisa pertemuan berikutnya kita fokus, kita bahas sifat-sifat Allah yang 20 beserta dalilnya dalam Al-Quran. Jadi memang sesungguhnya kalau kita belajar ilmu tauhid ini Bapak Ibu semua, kitabnya betul. Jadi memang bertahap-tahap kan. Nah, bertahap-tahap ada sesinya, saya ingin itu sistematis. Tapi barangkali untuk langsung ke pokok permasalahan, ke jantungnya tidak apa-apa. Jadi kita bebas ya, kita sepakat dulu sambil berjalan. Kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan atau yang didiskusikan, setiap sesi itu diaturi. Karena kita ini belajar itu kata Nabi, talabul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Jadi menuntut ilmu itu sesungguhnya diwajibkan fardu ain dari kita wayan dari ayunan sampai kita mati. Dakati batasnya, dakati misalnya kita sudah tua berhenti, tidak. Dan ketahuilah Ibu semua, hari ini kita dipilih oleh Allah. Alhamdulillah kita masih dihadirkan
ke rumahnya yang mulia ini untuk melaksanakan sholat subuh, yang kita ketahui sholat subuh dihadiri oleh para malaikat, dan bahkan 2 rakaat sholat fajar sebelum subuh itu lebih baik dari dunia dan seisinya. Rakaat al-fajri khairu minad dunya wa ma fiha. Maka kita bersyukur kepada Allah masih diberikan kesehatan. Dan mari kita ajak dulur-dulur kita, saudara-saudara kita, kawan-kawan kita yang belum bisa hadir ke masjid ini untuk memakmurkan Masjid An-Nur yang kita cintai. Apalagi yang nak dicari, ya. Kata Imam Fudil bin Iyad, kalau umur kamu sudah 50-60 tahun, sesungguhnya kamu makin mendekati jalan menemui Allah. Maka siapkanlah bekal kita yang nak kita bawa. Siapapun kita pasti banyak kesilapan-kesilapan. Masa muda kita mungkin disia-siakan, banyak maksiat yang kita lakukan. Maka kalau sekarang Allah masih memberikan kesempatan itu, gunakan dengan sebaik-baiknya. Gunakan untuk kita menghadiri majelis taklim yang kata Nabi dalam satu hadis juga, lebih baik dari kamu melaksanakan sholat 1000 rakaat. Baik-baik sekalian, maka hari ini saya akan ke materi pokok. Seperti yang pernah kita bahas dulu, ada 20 sifat-sifat yang wajib bagi Allah, dan ada 20 yang mustahil, ada 2 yang jaiz. Lagi akan kita bahas secara bertahap. Hari ini kita akan kemukakan beserta dalil-dalil pendukungnya. Jadi sesungguhnya Allah sudah menyatakan atau menyampaikan dalam kitabnya yang mulia Al-Quranul Karim, segala sifat yang wajib kita imani, yang wajib kita percayai, beserta dalil atau ayat-ayat pendukungnya. Mudah-mudahan waktu kita cukup. Seandainya kaki tidak cukup, ya kita batasi, ya Pak ya. Kita batasi mungkin sampai berapa sifat, insyaallah di pertemuan berikutnya akan kita lanjutkan. Kita mulai pertama dengan sifat wujud. Ya, wujud berarti ada Allah Ta'ala. Allah itu sudah ada sebelum yang lainnya ada. Jadi ini yang pertama harus kita yakini, kita imani, dan kita benar-benar hakul yakin bahwa Allah itu ada. Jangan lagi seperti orang yang ateis yang tak beragama, dia meragukan keberadaan atau eksistensi Allah itu. Adonian apa ida Allah ini? Kan mengapa? Karena Allah kan tak baca kita jiwa, iya kan? Makanya harus di dalam hati kita yakini bahwa Allah itu ada. Itulah arti dari wujud itu. Dalilnya Quran surah Al-Hadid ayat 4. Walladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam tsumma stawa 'alal 'arsy ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas samai wa ma ya'ruju fiha wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Allah menyatakan dalam Quran surah Al-Hadid ayat 4, Dialah yang menciptakan langit dan bumi. Ya, Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di atas arasy. Dia mengetahui yang masuk ke dalam bumi dan yang keluar daripadanya, dan yang turun dari langit dan yang naik kepadanya. Dan dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Jadi di dalam ayat ini surah Al-Hadid itu semua jelas sekali Allah menyatakan dirinya bahwa dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Ya. Jadi kalau dengan demikian kita pahami bahwa memang Allah itu ada. Dialah yang menciptakan langit dan bumi. Siapa lagi kalau bukan Allah? Kemudian Allah mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi. Artinya apa baik yang turun misalnya dari langit ke bumi Allah tahu. Dalam satu hadis Rasulullah menyebutkan bagi semua bahwa amalan anak Adam itu diangkat ke langit pada setiap hari Senin dan Kamis. Jadi seperti subuh ini Bapak Ibu semua, ya, yang dirahmati Allah. Ini para malaikat ini hadir untuk mencatat. Habis baterai. Para malaikat hadir Bapak Ibu semua untuk mencatat dan membawa kaki apa amal-amal anak Adam pada habis subuh ini. Dibawa ke langit, dilaporkan kepada Allah. Si fulan bin fulan yang hadir di majelis subuh,
fulan bin fulan hadir di jamaah zuhur dan sebagainya dan sebagainya. Jadi itu Allah Maha tahu. Nah, Allah jelaskan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Ini yang paling penting kita yakini bahwa Allah mencatat apa yang kita perbuat. Kemudian yang kedua, sifat qidam. Qidam artinya terdahulu atau yang paling awal. Maknanya Bapak Ibu, sebelum sesuatu ada, sebelum materi ada, sebelum dunia ini ada, sebelum surga dan neraka diciptakan, Allah sudah ada. Itu maknanya qidam. Dalilnya surah Al-Hadid ayat 3. Huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dialah Allah yang maha awal dan maha akhir, yang zahir dan yang batin, dan Dia maha mengetahui segala sesuatu. Allah tegaskan ini dalam surah Al-Hadid ayat 3. Yang tadi Al-Hadid ayat 4 berkaitannya. Jadi Bapak Ibu semua, kita harus memahami, meyakini bahwa sesungguhnya sebelum segala sesuatu ada itu Allah sudah ada. Itulah makna qidam, terdahulu, permulaan, yang paling awal. Juga kaki yang paling akhir, wal awwalu wal akhir. Yang paling akhir maknanya setelah kaki hari kiamat, seluruh alam semesta hancur, seluruh ciptaan Allah itu fana, ya. Allah masih eksis, Allah masih ada. Kaki seluruhnya mati, termasuk malaikat Israel yang mencabut nyawa kita. Terakhir itu Allah langsung yang mencabut nyawanya. Tetapi setiap makhluk itu yang cabut nyawa adalah Israel. Nah, makanya kita disuruh selalu berdoa, Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar. Mudahkanlah ya Allah pada saat kita sakaratul maut, karena sakaratul maut itu sakit sekali, dahsyat sekali. Kemudian kita maju lagi biar agak hemat waktu. Yang ketiga, Allah memiliki sifat baqa. Baqa itu artinya kekal Allah Ta'ala. Allah itu tidak akan musnah, tidak akan punah. Yang punah adalah makhluk, yang punah adalah ciptaannya. Manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan suatu saat itu akan binasa, akan hancur atas kehendak Allah. Demikian juga dengan seluruh alam semesta ini. Tetapi hanya Allah yang tinggal. Kita harus meyakini bahwa kaget pada suatu saat Allah lah yang tinggal. Kemudian atas kuasa dan kehendaknya, atas kudrah dan iradahnya, dihidupkan kembali, dibangkitkan kembali seluruh manusia di padang mahsyar untuk dihisab, untuk ditimbang segala amalnya. Dalilnya adalah Quran surah Al-Qasas ayat 88. Wala tad'u ma'allahi ilahan akhar la ilaha illahu kullu syai'in halikun illa wajhah lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Artinya janganlah kamu sembah di samping menyembah Allah Tuhan apapun selain Dia. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia. Tiap-tiap sesuatu pasti binasa kecuali Allah. Baginya lah segala penentuan dan hanya kepada Allah lah kamu semua dikembalikan. Jelas di ayatnya Allah sebutkan bahwa tiap-tiap sesuatu pasti binasa kecuali Allah yang maha kekal. Inilah arti daripada baqa. Maka kita dilarang menyembah selain Allah. Tadi waktu sholat subuh rakaat pertama saya ngimami, saya bacakan surah Al-Isra ayat 17. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Allah memerintahkan dan jangan kamu menyembah kecuali Dia. Wa qadha rabbuka alla ta'budu, jangan kamu sembah illa iyyah, kecuali Dia. Wa bil walidaini ihsana, dan berbuat baik pada dua ibu bapa. Ini digandeng. Jadi intinya Bapak Ibu semua, arti daripada baqa adalah kekal. Allah itu maha kekal. Dia selain sudah ada di awal, di permulaan dan di akhir, di akhir dunia, juga Allah maha kekal selama-lamanya. Itu yang harus kita yakini. Kemudian yang keempat, sifat Allah mukhallafatuhu lil hawadis. Ini maknanya Allah berbeda dengan makhluk. Allah tidak pacak kita sama-sama dengan
makhluk. Allah sungguh berbeda karena Dialah pencipta. Dialah Tuhan kita, Dialah Rabb kita yang memiliki sifat-sifat yang agung, sifat-sifat yang maha besar. Allah maha sempurna dan tidak ada satu makhluk pun yang dapat menyerupai dengan Dia. Jadi kalau ada misalnya orang di WA, di medsos, di Facebook segala macam membuat perumpamaan, permisalan seolah-olah Allah ini itu salah. Hati-hati gitu. Akidah kita bisa rusak. Ini saya ingatkan. Dalilnya adalah Quran surah Asy-Syura ayat 11. Ya. Fatiris samawati wal ardi ja'ala lakum min anfusikum azwaja wa minal an'ami azwaja yudabbiru lakum fihi laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Artinya Dia pencipta langit dan bumi. Allah pencipta langit dan bumi. Dia menjadikan bagi kamu dari jenis kamu sendiri yang berpasang-pasangan. Coba tengok, Allah ciptakan kita ini dari ayah ibu kita berpasang-pasangan, ya, baru dilahirkan keturunan-keturunan atau zuriat-zuriat yang baru, dan juga dari binatang-binatang ternak berpasang-pasangan pula. Allah ciptakan hewan ternak yang kita bisa manfaatkan hasilnya. Sebagian kita minum susunya, sebagian kita tunggangi seperti kuda, unta dan sebagainya. Sebagian lagi dimakan dagingnya seperti sapi, kambing, ayam dan lain-lain. Ini sudah Allah jelaskan di surah Asy-Syura ayat 11. Dan intinya di sini, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah tidak menyerupai dengan apapun. Sesungguhnya Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Tak ada yang bisa dipersamakan dengan Allah. Ini sifat yang keempat, mukhallafatuhu lil hawadits. Kemudian yang kelima, ya, sifat yang kelima adalah qiyamuhu bi nafsi. Artinya Allah Subhanahu wa taala berdiri sendiri dan tidak memerlukan bantuan dari siapapun. Allah itu independen, tidak perlu dengan makhluk. Kita yang butuh dengan Allah, kita yang wajib menyembah Allah. Maka Allah sebutkan, wallahu yukhrijukum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakum sam'a wal absara wal afida qalilan ma tashkurun. Allah yang mengeluarkan kamu dari perut ibumu, makna yang melahirkan kita, ya, dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Kita lahir itu belum ngerti apa-apa. Wa ja'ala lakum sam'a wal absara wal afida. Baru kemudian Allah berikan pendengaran, penglihatan, hati. Qalilan ma tashkurun, tapi sedikit sekali kamu yang bersyukur. Ini artinya makna daripada qiyamuhu bi nafsi. Dalilnya adalah Quran surah Al-Ankabut ayat 6. Man jahada fa innama yahtadi li nafsi innallaha laghaniyyun 'anil 'alamin. Artinya barang siapa yang berjihad, sesungguhnya jihadnya adalah untuk dirinya sendiri. Sesungguhnya Allah benar-benar maha kaya. Dia tidak memerlukan sesuatu dari alam semesta. Ini Bapak Ibu semua pengertian daripada sifat qiyamuhu bi nafsi. Allah itu berdiri sendiri, tidak memerlukan bantuan dari siapapun. Atas kehendaknya lah, ya, semuanya terjadi. Dan seluruh makhluk bergantung kepada Allah. Seandainya Bapak Ibu semua, seluruh manusia dari zaman Nabi Adam alaihissalam, manusia pertama, sampai ke kiamat manusia terakhir, semuanya tunduk menyembah Allah, walaupun kenyataannya kan tidak. Ya, ada juga yang ingkar kan. Sekarang penduduk dunia ini, penduduk bumi ada kurang lebih 8 miliar. 2,5 miliar yang menyembah Allah yang mukmin. Sisanya tidak. Ada yang Nasrani, Katolik, segala macam, ada Hindu, Buddha, ada yang Yahudi. Ya kan? Bayangkan. Jadi lebih banyak yang tidak menyembah Allah sekarang ini. Tapi Allah malam dalam perjalanan dunia ini mungkin suatu saat Allah takdirkan lebih banyak.
Atau sebaliknya tetap ma itulah wallahu a'lam, itu rahasia Allah. Makanya lah diciptakan surga dan neraka. Karena kaki akan Allah hisab itu. Nah, intinya itu tadi, qiyamu binafsi adalah Allah itu tidak bergantung dengan apapun, tidak memerlukan bantuan apapun. Kalau tadi saya katakan seluruhnya menyembah Allah, tidak menambah keagungan Allah. Karena Allah memang sudah Maha Agung. Demikian pula sebaliknya. Kalau seandainya yang 8 miliar itu tadi misalnya sekarang ingkar galau-galaunya, tidak tunduk, tidak taat kepada Allah, tidak bertakwa kepada Allah, juga tidak merendahkan kebesaran Allah, keagungan Allah. Nah, ini poinnya yang harus kita pahami. Inilah makna daripada qiyamu binafsi. Kemudian yang keenam, sifat wahdaniyah, artinya esa Allah Ta'ala. Allah Maha Tunggal. Allah tidak senang dipersekutukan. Allah tidak bisa diduakan. Allah itu satu. Dalilnya Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu Maha Esa. Allahus Samad, Dia tempat kamu meminta. Kemudian surah Al-Anbiya ayat 22, Allah sebutkan, wa kana fihi ma ayatihi illallahi la fasadata fasubhanallahi rabbil arsyil amma yasifun. Sekiranya ada di langit dan di bumi Tuhan-Tuhan selain Allah, tentulah keduanya itu telah rusak binasa. Maka maha suci Allah yang memiliki arasy daripada apa yang mereka sifatkan. Bapak Ibu semua yang dirahmati Allah, di ayat ini Al-Quran Al-Anbiya ayat 22, Allah tegaskan bahwa seandainya ada Tuhan lain selain Allah, pasti sudah rusak alam ini kan? Ya dah. Kalau ada dua pasti berlaku ini. Jangankan pencipta manusia baik, kadang-kadang berdua ini tidak bisa disatukan. Kakak adik lagi, ada yang tidak sepahaman, ya kan? Belum tentu. Maka harus kita yakini bahwa Allah itu esa, Allah itu Maha Tunggal. Itulah sifat wahdaniyah. Kemudian yang ketujuh, Allah memiliki sifat qudrah. Qudrah itu adalah pemilik dan pemegang kuasa. Allah yang Maha berkuasa atas segala sesuatu. Kita ini dhaif, kita ini lemah. Kalau Allah hendak memberikan kekuasaan, memberikan kekuatan, tidak pecah apa-apa. Makanya kita harus sering, ya Bapak Ibu semua, disuruh masuk ke kampung hamba. Kalau dulu anak ini almarhum Abah Zain, Kiai Haji Zain Sukri yang ngajari tauhid, masuklah kamu ke kampung hamba. Apa kampung hamba? La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tidak kati kekuatan, tidak kati daya upaya, tidak kati apa-apa kecuali diberikan oleh Allah. Tidak baca kita mengaku-ngaku semuanya kehebatan kita, tidak baca. Termasuk dokter ahli, profesor ini itu, dia cuma berikhtiar. Yang menyembuhkan adalah Allah. Apa buktinya? Buktinya banyak juga dokter yang sakit tidak baca menyembuhkan dirinya dewe.